نعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat bergerak hatinya untuk dapat berkumpul dalam acara yang nikmat ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Salawat beserta salam tentu terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, insya Allah seluruh umatnya sama-sama mendapatkan syafaat hingga akhir nanti. Perkenalkan, saya Rada Suhaida yang akan memandu acara pada kesempatan hari ini. Yang terhormat pengurus pengajian Darul Ulum Ibu Sumina beserta pengurus lainnya. Yang saya hormati Ustaz Ihsan Abdullah RC ME. Selamat siang Ustaz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Tentunya bahagia ya Ustaz hari ini bisa hadir di majelis taklim kita yang keempat ya. Yang saya banggakan dan saya sayangi Bapak Ibu yang telah hadir pada majelis taklim pada siang hari ini. Kepada Pak Husin, saya ucapkan selamat datang. Sudah lama tidak kelihatan ya Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu semua sehat? Ibu yang kakinya tak kuat, muntah, boleh duduk di atas nggak apa-apa. Jangan dipaksakan nanti mau bangun susah. Boleh duduk di kursi. Baik, izinkan saya membacakan rangkaian acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ceramah yang nanti akan disampaikan Ustaz Ihsan Abdullah, kemudian membaca doa bersama yang coba dipandu oleh Ustaz Ihsan Abdullah, sesi terakhir yaitu foto bersama dan sholat asar berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk membuka majelis taklim ini marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Meta Nuryani, Surah Al-Hajj ayat 26 sampai 28. Silakan kepada Ibu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apa-apa, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tahu dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka
Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak, maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan kafir. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tiba kita pada acara inti penyampaian ceramah siraman rohani yang akan nanti disampaikan oleh Ustaz Ihsan. Tema kita hari ini keutamaan Dzulhijjah dan kebaikan dalam berkurban. Kira-kira seperti itu tema. Baik, kepada Ustaz disilahkan 45 menit ke depan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Kaum muslimin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya ibu-ibu semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Meskipun ada yang sakit, mudah-mudahan yang sakit cepat-cepat sembuh. Meskipun suasana siang ini panas di luar ibu-ibu ya, tetap semangat kita untuk hadir di dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan usaha kita untuk silaturahmi, untuk menambah ilmu ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah angkat derajat kita. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Juga mari kita aturkan sholawat kepada Nabi kita Sayyidul Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita juga sudah berada penghujung di bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi kita akan masuk 10 awal Zulhijjah. Jadi Zulqa'dah ini merupakan bulan yang mulia juga selain Zulhijjah. Sebab kalau kita melihat sejarah itu, Rasul SAW banyak melaksanakan umrah itu di bulan Zulqa'dah. Jadi beliau selama umur beliau itu beliau umrah 4 kali. Kalau haji sekali. Nah, kemudian kalau umrah beliau 4 kali umrohnya. Nah, yang 3 kali itu beliau laksanakan di bulan Zulqa'dah. Jadi ibu-ibu jemaah sekalian, Zulqa'dah itu sangat mulia, sangat agung, begitu
juga Zulhijjah. Nah, kalau kita melihat banyaknya orang muslim ini, mereka ketahui bulan yang mulia itu hanya pada bulan Ramadan. Itulah luar biasa antusias orang muslim itu untuk ibadah pada bulan Ramadan itu dahsyat. Apalagi 10 terakhir bulan Ramadan, 10 terakhir. Tapi sebenarnya 10 awal Zulhijjah juga menyamai Ramadan itu, 10 awal. Nah, saya bacakan hadisnya ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada hadis yang menyatakan ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min ayyamil ashar. Tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan kecuali itu dilaksanakan pada 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Ya Rasulullah, bahkan jihad fi sabilillah pun tidak bisa menandingi kedahsyat hebatnya pahalanya 10 awal Zulhijjah itu ya Rasulullah. Ya, katanya, bahkan jihad. Sepemahaman sahabat itu, jihad itu kan dalam agama kita itu puncak pembuktian iman seseorang. Jihad fi sabilillah. Jihad itu bukan jihad yang biasa-biasa, semua kan jihad juga. Orang yang meninggal ketika hamil, nah itu juga dinamakan dia syahid gitu. Tapi jihad fisabilillah ini adalah mereka yang bertempur di medan jihad. Nah, keluar dia misalnya Palestina yang sekarang ini mereka sedang ada masalah dengan Israel, berperang dengan Yahudi dan Israel itu juga dinamakan mereka itu jihad. Nah, bahkan jihad ini ya Rasulullah tidak bisa menandingi mereka yang melaksanakan amalan di 10 awal Zulhijjah. Kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah pun tak bisa. Tidak bisa menandinginya kecuali kata Rasulullah SAW, illa rajulun kharaja fi sabilillah binafsihi wa malihi wa lam yarji' min syai'in, katanya. Kecuali orang itu keluar di medan jihad, kemudian dia ini keluar dengan hartanya, kemudian keluar dengan jiwanya, dia korbankan seluruhnya hingga dia mati di medan perang itu. Nah, kalau jihad ini kan ada yang kembali dengan mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, hidup dia. Setelah jihad pulang hidup dia, dapat ghanimah, dapat harta rampasan. Tapi kalau dia mati di medan jihad, baru bisa menyamai keutamaan 10 awal Zulhijjah ini. Artinya agung sekali bulan Zulhijjah tersebut. Namun jemaah sekalian, perlu kita mengetahui dasar awal kenapa bulan ini kok bisa menjadi mulia. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ada satu ayat di dalam Al-Quran di surah At-Taubah. Allah mengatakan, inna iddatasyuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. 12 bulan itu bukan baru adanya. Bukan 12 bulan ini baru ada diciptakan di zaman Rasulullah meletakkan, ini kita nih 12 bulan nih, tidak. 12 bulan itu sudah ada kata Allah di dalam Al-Quran itu semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga sudah menciptakan 12 bulan tersebut. Nah, kemudian di antara 12 bulan itu kata Allah, minha arba'atun hurum, ada 4 yang haram. Mungkin ibu-ibu sudah pernah mendengar ayat ini, 4 yang haram itu. Nah, kemudian setelah itu Allah mengatakan zalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Itu 4 bulan itu barang siapa yang menjaganya betul-betul, agamanya ini agama yang baik. Ini menandakan kalau agama ini baik, agama dia. Nah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Nah, kita jangan sampai menzalimi diri kita itu pada bulan-bulan tersebut. Zalim ini artinya apa? Jangan kita berbuat dosa, kata Allah. Sebenarnya
Allah juga melarang kita untuk melakukan satu dosa setiap bulan penuh. 1 tahun itu tak boleh kita bulan ini tak boleh, bulan itu tak boleh, bulan. Tapi Allah menentukan ini 4 bulan ini jangan sampai kita menodai agama kita itu. Artinya jamaah sekalian, bulan ini betul-betul dahsyat. Cuman kalau kita lihat Al-Quran itu, dia ini Al-Quran sifatnya itu umum terkadang. Tidak ada tafsirannya, kecuali ada beberapa ayat yang Allah tafsirkan, Allah sebutkan sendiri. Siapa yang menafsirkannya? Siapakah ibu-ibu? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau merujuk kepada tafsir itu, kita tengok tafsirnya yang pertama itu pasti Rasulullah lah sama tafsir kita. Kedua baru para sahabat. Ketiga baru para tabi'in. Baru ulama-ulama itu. Tapi yang pertama Nabi. Nah Al-Quran itu kalau kita baca, Al-Quran itu sifatnya umum dia. Nah cuman ada juga dalam Al-Quran itu memberikan perincian penjelasan. Ayat tentang warisan misalnya. Kalau warisan itu mendetail sekali Al-Quran itu. Menyebutkan kalau puasa tidak terlalu mendetail. Apalagi solat. Allah hanya memerintahkan kepada kita aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah solat, kemudian tunaikanlah zakat, tapi tidak menentukan berapa rakaatnya solat itu, kemudian berapa jumlah nisab zakatnya, berapa haulnya, tidak ditentukan dalam Al-Quran. Allah tak menyebutkan. Yang menyebutkannya itu siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang beranggapan saya tak mau ikut sunnah, tak mau ikut hadis, cukup Al-Quran, tidak saya kaji. Itu tak bisa itu, Bu. Dia mengkaji Al-Quran, tidak terus. Tak bisa, sebab Al-Quran itu umum dia. Umum sedikit yang menjelaskannya. Kalau ayat tentang waris disebutkan laki-laki misalnya lidzakari mislu hadzil unsayain. Disebutkan laki-laki berapa, perempuan berapa. Seandainya istri meninggal, kemudian ada suaminya, ada anak enggak? Anaknya berapa? Kalau istrinya ini meninggal, suami dapat berapa warisannya, anak dapat berapa? Atau suami yang meninggal, selanjutnya anak dapat berapa, istri dapat berapa? Itu Al-Quran detail itu nyebutnya. Tapi ada juga yang tidak mendetail. Contohnya tadi firman Allah tadi itu masalah 4 bulan itu. Nah, Nabi SAW menyatakan 4 bulan ini, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan sesungguhnya zaman ini sudah berputar dari sananya, katanya. Sudah lama semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian ada dalam setahun itu ada 4 bulan, dan kemudian dalam setahun itu ada 12 bulan, kemudian dalam 12 bulan itu ada 4 yang mulia, kata Rasulullah. Kemudian barulah beliau jelaskan Rasulullah kita, Nabi kita. Katanya yang pertama itu salasatun mutawaliyat. Yang pertama dia itu berturut-turut bulannya. Apa yang pertama ibu-ibu? Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram. Nah, satu lagi Rajab. Kata Rasulullah, wa Rajab mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Nah, ada Rajab di situ antara Jumada dan Sya'ban. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ahli tafsir yang bernama Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari, dia menceritakan tentang ayat ini. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala ini sudah diamalkan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Orang-orang jahiliyah ini sebelum Islam, sebelum Rasulullah diutus, mereka dinamakan jahiliyah. Siapa yang memberikan nama ini? Yaitu kaum muslimin. Sebab jahiliyahnya ini bukan artinya mereka bodoh, tidak, bukan bodoh dan sebagainya, tidak. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang cerdas, pintar, bahkan kuat hafalannya. Dulu memang tak bisa menulis, hanya beberapa orang yang bisa nulis, tapi hafalannya sangat kuat. Kemudian berretorika itu pandai, kemudian kesatria di medan perang. Kemudian mereka juga sangat-sangat dermawan kepada tamunya, jahiliyah zaman dulu. Cuman yang menjadikan mereka jahil itu apa?
yaitu pertama, mereka cara penyembahan, cara ibadahnya ini yang jahil. Kedua, akhlaknya. Nah, ini pertama, jahilnya apa? Mereka itu kalau beribadah harus melalui patung dulu. Ibadahnya ke patung dulu. Nah, dia kalau mau ibadah menyembah Allah itu rasanya macam mana gitu kan? Rasanya kurang afdol. Nah, maka mereka melewati patung. Kalaupun mereka berkurban, mereka potong kurban tersebut, kemudian dia persembahkan untuk patung di situ, taruh depan patung. Tujuannya apa? Ini untuk Allah sebenarnya. Nah, jadi kenapa Rasulullah SAW diutus? Diutusnya kepada mereka ini untuk memperbaiki tata cara ibadah mereka ini. Kalau mau berdoa, kalau mau ibadah, kalau mau sholat, kalau mau yang lainnya puasa, kurban dan lain sebagainya, harus betul-betul mereka persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melalui perantara-perantara ini. Maka dalam Al-Qur'an itu Allah singgung. Kata Allah apa? Wala in sa'altahu, kalau kalian tanya kepada mereka ini, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah, pasti mereka akan mengatakan Allah yang menciptakannya. Nama mereka ibu-ibu Abdullah, nama mereka itu orang jahiliyah sebelum Islam. Nama ayahnya Nabi siapa? Abdullah, padahal Nabi belum diutus itu. Itu menunjukkan apa? Mereka itu kalau ibadah itu sebenarnya pada hakikatnya itu mereka menginginkan Allah, tapi masalahnya harus melewati perantara-perantara itu. Nah, maka Nabi SAW datanglah, diutuslah kepada mereka ini memperbaiki cara ibadah mereka ini. Kalau ingin berdoa ya udah siapapun itu, tidak memilih dia ini ulama kah, tidak memilih dia ini habib kah dia, tidak memilih kiai kah dia, atau orang pendosa pun sedosa-dosanya orang itu, kalau dia ingin bertaubat, kalau dia ingin berdoa, langsung dia angkat tangannya kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya. Nah, cuman orang jahiliyah itu tidak memahami seperti ini. Mereka merasa ya Allah, saya ini kalau berdoa tak ada afdal rasanya, harus datang dulu kepada Lata, Uzza, Manat. Ada patung-patung itu. Dahulunya ada 630 patung di depan Ka'bah itu, keliling angkat sekarang itu. Tapi Rasulullah tidak langsung ketika diutus langsung dipatah-patahkan, sungguh tidak. Diamkan dulu, sebab bahaya ini. Ketika umat Islam kuat, barulah dihancurkan patung-patung itu. Nah, ini jamaah sekalian, apa yang saya ingin katakan bahwa kalau kita ini beribadah, berkurban atau berdoa, tidak perlu kita datang kepada perantara-perantara tertentu. Ada satu sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya ini kalau ketika saya masuk Islam, setelah saya masuk Islam ini perasaan saya di belakangnya ada sakit rasanya, katanya di belakangnya nih. Kemudian Nabi SAW mengajarkan satu doa. Kata Nabi, mau tidak saya ajarkan engkau satu doa? Insya Allah kalau engkau rutin membacanya ini, engkau pegang di mana yang sakit, insya Allah itu akan sembuh. Nah, kemudian diajarkan Nabi SAW doanya. Apa maksudnya di sini? Rasulullah bisa saja mengatakan, sini saya pegang. Saya pegang tubuh kau, kemudian Rasulullah obati. Tidak. Cuman apa Rasulullah mengatakan, kau berdoa ya dulu. Diserahkan doa itu kepada orang tersebut, langsung dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui perantara orang lebih dahulu gitu. Sebenarnya boleh saja, tidak masalah kita minta tolong doakan saya, tolong. Itu namanya ruqyah, ibu-ibu ya. Pernah dengar ruqyah? Cuman ruqyah ini salah satu yang bisa mengurangi rasa tawakal kita. Sebab dalam sebuah hadis itu kata Nabi, ada 70.000 orang yang di belakangnya itu akan mendapatkan surga, dan dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Pernah dengar ini Bu? Hisab, azab. Salah satunya apa? Yang tidak meminta ruqyah. Misalnya kita datang kepada fulan, Ustaz tolong ruqyah saya, boleh, kita datang itu boleh sebenarnya, tapi itu bisa mengurangi rasa tawakal kita, dan juga kita tidak termasuk dari golongan orang tersebut. Nah, ini yang diinginkan oleh agama kita ini. Kalau kita ingin berdoa, langsung saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang juga orang jahiliyah tidak memahami.
Sehingga mereka ini kalau beribadah datang ke patung-patung. Tapi untuk khusus pada bulan ini, yaitu bulan-bulan yang haram ini, mereka sucikan, mereka agungkan. Mereka pun tak mau ada terjadi pertumpahan darah pada bulan tersebut. Sebab jahiliyah zaman dulu itu suka perang. Karakter mereka, sifat mereka itu peperangan, terus suka dengan perang. Bahkan sampai sekarang saja memang seperti itu, Bu. Arab misalkan, bangsa Arab Saudi ya. Kemudian di situ juga ada Yaman, ada Mesir, kemudian ada Yordania. Sulit untuk disatukan demi saudara kita yang ada di Palestina. Nah, itu udah zaman dulu seperti itu. Ada percokol di dalam hati mereka ini hobi dengan perang. Kita dengar, perang itu adanya Timur Tengah, terus perang ya kerjanya kan. Nah, itu sudah seperti itu zaman dulu. Tapi mereka itu kalau sudah masuk bulan yang suci zaman dulu nih, kalau masuk bulan yang Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, mereka hentikan total peperangan itu. Dalam Al-Quran Allah katakan, Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang peperangan pada bulan yang haram ini. Kata Al-Quran, Qul qitalun fihi kabir. Peperangan pada bulan tersebut itu dosanya besar. Nah, sehingga ada seorang ulama, sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Nah, Abdullah ibnu Abbas ini mengatakan, ikhtassallahu arba'ata ashhur. Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut dan menjadikan 4 bulan ini mulia. Wa ja'ala dzanba fiha 'azam. Juga barang siapa melakukan dosa pada bulan-bulan ini, juga dosanya dilipat-lipat gandakan. Kemudian sebaliknya, kalau dia melakukan amal soleh pada bulan ini, pun amal solehnya dilipat-lipat gandakan pahalanya. Nah, ini kita sebentar lagi akan masuk pada Zulhijjah. Nah, maka perlu kita ketahui amal-amalan apa yang mesti kita laksanakan. Nah, mudah-mudahan kan sebenarnya waktunya sangat pendek juga Zulhijjah ini, 10 awal. 10 awal Zulhijjah. Di dalam surah Al-Fajr, apa Allah katakan? Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr wal laili idza yasar hal fi dzalika qasamun lidhi hijar. Nah, itu wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Ini bercerita tentang pertama masalah 10 terakhir di bulan Ramadan. Itu kan mulia juga ibu-ibu ya. Kita mencari namanya malam Lailatul Qadar. Nah, yang kedua dinamakan juga 10 awal Zulhijjah. Nah, ada 3 yang dijaga oleh ulama terdahulu. Kalau kita ingin meningkatkan ibadah kita, meningkatkan pahala kita, jaga 3 nih. Pertama 10 terakhir Ramadan, kedua 10 awal Zulhijjah, ketiga 10 awal Muharram. Maka 10 awal Zulhijjah itu ibu-ibu kalau mau memulai puasa silakan. Mulai awal puasa udah mulai nanti ini. Tanggal berapa itu? Tanggal 28 ya? 29. Ya kan? Sudah mau puasa silakan. Namun nanti yang paling utama itu adalah puasa Arafahnya. Itu sunnahnya. Kemudian yang kedua, kita kan ibu-ibu, bapak-bapak senang berzikir, zikir, istighfar. Nah, boleh yang lebih ditingkatkan adalah takbirnya. Takbir itu apa, Ustaz? Takbir itu adalah kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu takbir. Itu sudah bisa diucapkan dari awal Zulhijjah. Nah, boleh. Itu namanya takbir mutlak. Jadi takbir itu ada 2, takbir muqayyad, takbir mutlak. Takbir muqayyad itu diucapkan setelah matahari terbenam pada 10 Zulhijjah. Ketika orang mau sholat Idul Adha besoknya itu, nah kita sudah takbir ketika maghrib. Itu takbir muqayyad sampai nanti 4 hari setelah per hari Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik. Itu takbir muqayyad namanya. Itu hanya diucapkan setelah sholat.
Adapun takbir mutlak ini bisa diucapkan kapanpun dari sekarang ketika awal Zulhijjah. Ya Kak Ustaz, di mana kita ucapkan? Boleh di dalam rumah, ya kan? Pelan-pelan pun boleh. Allahu Akbar. Zikirnya itu. Cuman kita kan kalau udah mulai takbir besar-besar nanti heran, ini apa? Udah lebaran ke apa? Sambil masak. Jadi ibu-ibu kan suka zikir tuh. Nah, kita kan kadang pingin berdoa, pingin zikir yang diterima, yang lebih baik seperti apa. Nah, inilah pada waktu yang tepat dengan amalan yang sesuai dengan sunnah takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sahabat-sahabat terdahulu itu kalau sudah masuk awal Zulhijjah, mereka mulai bertakbir di pasar-pasar. Mereka itu Allahu Akbar. Tak heran sebab ya memang mereka kan zaman Rasulullah itu sunnah seperti ini dilaksanakan. Sama seperti kita ini, kalau azan subuh itu kan ada 2 kali itu Ibu ya. Azan subuh ada yang jam 3 untuk bangunkan orang qiyamul lail, ada yang memang manggil orang melaksanakan sholat subuh. Tapi di negeri kita ini kan terlalu viral hal itu, nanti jadi aneh pulanya. Kebetulan ini aliran apa aja gitu. Cuman yang saya ucapkan di sini adalah jadi zikir yang kita ucapkan awal Zulhijjah itu adalah takbir al-mutlaq. Allahu Akbar itu sudah mulai kita ucapkan nanti sampai 10 Zulhijjah. Kemudian yang kedua ini siam, puasa. Tadi puasa sudah kita sebutkan dari awal Zulhijjah sampai yaitu hari Arafah yaitu di mana kaum muslimin wukuf di sana. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah kurban. Nah, kurban ini juga Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak ada amalan yang dilaksanakan paling utama ketika hari tasyrik itu adalah kurban. Nah, kurban itu tadi di ayat itu kan menyinggung masalah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Ibrahim menitipkan anaknya di tempat yang tandus. Kemudian di situ Ibrahim berdoa, mudah-mudahan ya Allah tempat ini akan ramai penduduk yang akan datang di situ. Nah, kemudian juga setelah anak ini pulang dari tempat tersebut, mimpilah Ibrahim alaihissalam. Jadi awal dari kurban ini mimpi dari Ibrahim. Nah, mimpinya apa? Mimpinya apa kata Ibrahim? Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, saya mimpi di dalam mimpi saya itu saya menyembelihmu. Bagaimana pendapat? Kata anak tersebut, ya abatif alma tu'mar, laksanakan. Kata anaknya, siapa anaknya itu? Ismail. Setelah itu dilaksanakanlah itu. Setelah itu kemudian diganti dengan kibash, yaitu domba yang besar. Cuman jamaah sekalian, mimpi ini pun harus hati-hati kita. Jangan sembarangan mimpi. Ya, seperti kita kalau ini mimpi kemudian muncul, saya mau nyembelih anak saya tadi malam dia mimpi. Sekarang kan macam-macam mimpi ulama ini, misalnya tanda kutip ulama kan kita ini sulit ibu-ibu ya. Standarisasi ulama itu seperti apa sih? Ustadz ini sering menyampaikan ini dikatakan ulama. Ini semua ulama, semua jadi ulama. Tidak seperti itu. Ulama itu levelnya dia ini sebagai mufti. Dia mengerti bahasa Arab, hafal Quran, kemudian ahli tafsir, ahli bahasa dan lain sebagainya. Itu baru dikatakan ulama. Penceramah bukan ulama. Dia hanya sebagai penyampai saja, mubaligh saja. Jadi tak semuanya. Jadi sekarang ini kan banyak gara-gara mimpi, nanti terjadilah misalkan tindakan asusila, nanti muncullah walid-walid lain lagi, ya kan? Kan gara-gara mimpi juga itu. Apa namanya itu? Macam-macam kan? Ke filmnya di Malaysia, kejadiannya banyak di Indonesia, di Lombok misalnya. Nah, seorang kiai kemudian melakukan hal tersebut kepada santri-santrinya. Alasannya apa? Biar nanti pembersihan rahim keluar anaknya ini jadi wali-wali semuanya. Nah, kita ini dalam Islam ini kita harus cerdas, harus berpikir kritis. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang dibodohi oleh kalangan-kalangan tertentu. Maka dalam agama kita ini surah yang pertama turun itu tentang apa?
Iqra. Bacalah, pahamilah. Kemudian yang kedua ini, dan dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang bercerita tentang afala tatafakkarun, afala taqilun, supaya akal kita ini cerdas dalam berpikir. Maka Nabi SAW itu tidak menginginkan kalau dia itu terlalu dipuji-puji, diagung-agungkan. Tak mau dia. Ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Masya Allah wa sya'a Muhammad, katanya. Masya Allah. Biasa kita ucapkan Masya Allah. Kemudian dia wa sya'a Muhammad, dan juga yang dikehendaki oleh Muhammad. Kemudian Rasulullah tegur sahabat itu, jangan kau seperti itu. Apakah engkau menyamakan saya, menyandingkan saya dengan Allah? Jangan. Kalau engkau mengucapkan Masya Allah, cukup itu saja. Jangan kau sertakan saya di situ. Jadi kita ini, dengan sikap kita kepada ulama, kepada orang saleh, kita hormati. Tapi tidak juga kita sampai mengagung-agungkannya, mengkultuskannya, sehingga apa yang dikatakan keluar dari mulutnya ini sakti. Tidak juga. Sebab mereka ini manusia biasa. Jadi mereka juga memiliki kesalahan. Mereka ini tidak maksum. Yang maksum ini hanya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan sampai kita termakan ideologi-ideologi seperti wali. Ini wali-wali ini. Dari mana orang mendapatkan kewalian itu? Wali itu adalah orang yang melaksanakan yang wajib-wajib, kemudian yang sunnah dilaksanakan, maka insya Allah mereka ini adalah orang yang dijadikan wali, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikembali lagi kepada ibu-ibu masalah kurban tadi itu. Nah, kurban ini salah satu sunnah Rasulullah yang penting untuk kita laksanakan. Sunnah yang muakkadah, kata Imam Syafi'i. Mazhab kita ini kan Syafi'i. Sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan Syafi'i mengatakan, la urakhisu tarkiha. Saya tidak memberikan rukhsah kepada orang yang meninggalkannya. Tidak memberikan keringanan kepada orang yang meninggalkannya kalau dia mampu untuk melaksanakannya. Jadi ibu-ibu jemaah sekalian, kalau anaknya sudah mampu, ya sudah mulai kerja yang bagus, kan? Kemudian suaminya juga, keluarganya mampu, jangan meremehkan hal semacam ini. Sebab apa? Allah mengatakan, inna a'tainakal kautsar. Saya sudah berikan engkau nikmat yang banyak wahai Muhammad. Tentang kurbannya. Inna a'tainakal kautsar. Kautsar ini telaga. Kata ulama yang lain bahwa nikmat itu banyak sekali diberikan kepada Muhammad. Dan kepada kita juga. Sudah banyak Allah berikan nikmat. Nah, kemudian Allah minta satu. Fasalli li rabbika wanhar. Yaitu tegakkanlah salat. Kemudian wanhar, berkurbanlah. Dalam setahun cuma sekali. Dan itu juga satu rumah, cukup satu orang pun pahalanya akan mendapatkan di semua dalam satu rumah itu. Nah, ini kemudian boleh juga kita berkurban, misalnya kurban untuk keluarga yang meninggal, untuk boleh. Tapi kurban ini tak bisa disatukan dengan akikah, tidak bisa. Akikah sendiri, kurban sendiri. Kemudian kalaupun ada hutang, Ustaz, saya memiliki hutang Ustaz. Apakah saya harus berkurban atau hutang saya dulu saya tunaikan? Kalau hutangnya ini sudah mendekati tempo untuk dibayar, maka hutang dulu. Tapi kalau masih jauh, masih lama, kurban lebih dahulukan. Jadi ibu-ibu jemaah sekalian, ini sebagai muqaddimah bagi kita. Untuk ibu-ibu jemaah sekalian bisa bertanya masalah Zulhijjah, masalah kurban atau yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kurban pada tahun ini dan seluruh amal ibadah kita juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sungguh bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya masalah haji Ustaz. Kan saya belum haji ya Ustaz ya. Saya agak belum ada setoran karena kan kondisi ekonomi Ustaz. Insya Allah masih ada mewaris Ustaz dari orang tua.
Gini Ustaz, umur saya kan sudah 56 Ustaz ya. Jadi seandainya rumah mau diperjuangkan, insyaallah kami dapat bagian Ustaz ya. Itu dengan umur saya yang 56 ini Ustaz, jika untuk satu haji kan sholat bisa Ustaz ya. Itu gimana Ustaz dengan masa jangka waktu yang panjang itu Ustaz? Kalau secara logika kan kalau sampai 30 tahun gitu Ustaz kan mungkin proses sudah 80-an gitu Ustaz ya. Apakah tetap harus saya itu setelah haji atau bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu jemaah sekalian, jadi kita semua memiliki kewajiban untuk melaksanakan rukun Islam. Jadi rukun Islam itu kan ada 5. Nah, yang terakhir itu diletakkan haji. Kemudian bukan hanya Allah mengatakan haji tidak, tapi man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang mampu untuk melaksanakannya. Nah, kalau kita sudah mampu, fisik juga sudah mampu, keuangan sudah mampu, nah harus kita laksanakan. Mesti dilaksanakan. Tapi Ustaz tak bisa berangkat tahun ini, nanti jangka waktunya 20 tahun lagi baru bisa berangkat. Tetap diniatkan untuk melaksanakannya, bukan hanya sekedar niat saja, tapi ada bukti. Nah, ada bukti, uang di tangan, kemudian kita setorkan. Nanti kapan dipanggil wallahu a'lam. Yang penting kita sudah ada niatnya di situ dengan bukti yang kita taruh di situ. Nah, nanti kalaupun suatu saat kita tidak dipanggil, kemudian Allah yang memanggil kita, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana yang kita niatkan tadi. Seperti orang yang ibu-ibu jemaah sekalian yang menjadi rutinitas dia sholat malam. Kan ada hadisnya tentang bab niat ini. Rutinitas dia sholat malam. Kemudian dia tidur, ya. Kemudian dia tidur. Setelah itu dia boleh mengqadha sholat malamnya di siang hari. Nah, witirnya itu boleh dilaksanakan di siang hari bagi orang yang rutin melaksanakannya di malam hari. Tapi kalau orang yang tak rutin, tak boleh tiba-tiba melaksanakan di siang hari, tidak. Nah, itu pun orang yang rutin. Nah, begitu juga ibu, kalau sudah ada kemampuan untuk melaksanakannya, maka dari sekarang ini setorkan. Nah, nanti kapan dipanggilnya, mudah-mudahan Allah berikan rezeki cepat dipanggil, gitu kan. Tapi kalau tidak, misalnya kita ajal datang gitu kan, nah kita sudah dihitung sebagai orang yang menaik haji, insyaallah seperti itu. Tapi harus ada bukti ibu ya. Maka ini ada hadis mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat, dan juga amalan tersebut akan diganjar pahala sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratu ilallah wa rasuli fa hijratu ilallah wa rasulihi. Nah, ini hadisnya, barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, hijrahnya juga karena Allah dan Rasulnya. Setelah itu ulama menafsirkan tentang hadis ini, menjelaskan hadis tersebut adalah orang yang hijrah, kemudian setelah itu di hijrahnya ini wafat di tengah jalan. Ada salah seorang sahabat bernama Ummu Salamah, perempuan ini. Kemudian dia punya suami bernama Abu Salamah. Abu Salamah ini suaminya. Nah, ketika dia hijrah, dia meninggal di tengah jalan. Nah, apakah dia ini tidak termasuk di kalangan orang muhajirin? Tetap dia kalangan muhajirin, meskipun dia meninggal di tengah jalan, belum sampai ke Madinah itu. Jadi tetap kita, kalau kita ingin melaksanakan haji, bukan hanya sekedar niat. Saya juga punya niat, Bu. Apakah nanti ditulis pahalanya, nanti berangkat haji ini sebagai orang yang haji? Belum. Tetap pahala tersebut dicatat sebagai pahala, tapi bukan pahala sebagai orang yang melaksanakan haji. Tapi kalau ibu sudah setoran, itu akan ditulis sebagai orang yang sudah melaksanakan haji. Nah, ibu ya, dan sudah dikategorikan mampu. Kalau sudah ada finansialnya sudah cukup, fisiknya juga sudah baik, jangan sampai ini ditunda. Sebab apa? Ini adalah kewajiban, wajib rukun Islam. Ya Bu ya, Allah a'lam bishawab. Kalau dipanggil Allah itu bukan haji, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Baik, terima kasih Pak Ustadz jawabannya. Silakan, barangkali masih ada dari Ibu. Masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya mau tanyakan masalah haji, Ya. masalah kurban. Kan suami istri, jika kan istrinya itu punya kemampuan, kemudian dia berkurban, tapi dipakai atas nama suaminya itu bagaimana? Iya. Itu ya kan. Kalau apa yang saya pertanyakan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tidak masalah, uang itu serahkan kepada suaminya. Jadi uang ini nanti suaminya yang berkurban. Nah, sebab di situ kalau Nabi SAW itu beliau yang berkurban, kemudian pahalanya itu untuk istri-istri beliau. Jadi kepala keluarga yang berkurban. Kalau melihat contoh dari Nabi seperti itu. Jadi Rasulullah SAW dalam riwayat Anas ibn Malik itu dhaha bi kabshain. Beliau berkurban dengan 2 ekor kambing. Nah, jadi ibu ngasih uang itu ke suami, boleh nanti baru dapat pahalanya satu rumah itu dapat pahala. Siapa saja dalam satu rumah itu anak, ya. Kemudian yang kedua orang tua yang di dalamnya, orang tua dapat pahalanya. Jadi kalau misalnya ibu mampu satu sapi satu orang silakan, tidak masalah. Sebab sapi itu kan untuk 7 orang sapi. Kalau unta 10. Kalau kambing 1. Ayam boleh tidak kita kurban ayam? Misalkan 20 ayam misalkan atau 100 tidak bisa. Jadi namanya kurban ini udah tauqifi. Ibu tauqifi ini ibadah yang dari sananya sudah ditentukan seperti itu. Sebab kita ini banyak sekali narasi-narasi yang datang kepada kita yang menyatakan bahwa khususnya orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya nih ngomong seperti ini, orang berkurban ini tidak suka dengan, tidak cinta kepada binatang, tidak beri kebinatangan katanya. Ya kan? Sebab apa? Binatang disembelih itu. Orang seperti ini bukan orang kafir yang mengatakan, tapi muslim sendiri. Jadi sebagai seorang muslim tak mungkinlah muncul ucapan-ucapan seperti itu, sebab ini perintah dari Allah jelas, kemudian dari Nabi Muhammad SAW. Jadi tetap kita melaksanakan kurban, ini tanda sebagai keimanan kita. Maka Allah kan mengatakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Allah itu tidak menerima dagingnya atau darahnya, yang Allah terima itu adalah ketakwaannya. Sebab banyak di antara kita ini memiliki kemampuan untuk berkurban, tapi tidak dia laksanakan. Tapi ada orang yang tidak mampu untuk melaksanakannya, tapi untuk mendapatkan ridhonya Allah, dia kumpulkan uang itu 1.000, 2.000 dia kumpulkan. Ada enggak seperti itu? Ada, ya kan? Orang yang punya pekerjaannya yang tidak banyak menghasilkan uang, ya dia kumpulkan itu 10.000 setiap hari, kemudian terkumpullah sampai beberapa juta, kemudian dia belikan 1 ekor kambing, dia berkurban. Itu pahalanya besar, itu pahalanya daripada orang yang tidak berkurban atau orang yang memiliki kemampuan. Kapan saja nanti pas mau berkurban ini langsung dia bayar 3 juta atau 4 juta, bahkan 1 sapi untuk dia sendiri. Gampang, tapi pahalanya beda dengan orang yang tadi itu dia mengorbankan, kemudian pengorbanannya dia sisipkan uang. Seperti orang yang ingin melaksanakan haji lah sekarang ini. Dia bisa saja, yuk kawannya bilang kita berangkat haji yuk, langsung dia keluarkan uangnya itu kan, berangkat dia nanti langsung 300 juta langsung dia haji furoda dan sebagainya, itu bisa dia, orang kaya. Tapi ada orang itu bertahun-tahun dia dikumpulkan, 20 tahun baru bisa terkumpul, baru berangkat. Mana pahalanya lebih besar? Yang tadi itu pengorbanan. Jadi agama kita itu melihat berapa besar sih pengorbanan orang ini, menunjukkan pengorbanan seperti apa sih. Itu yang Allah Subhanahu wa taala lihat. Jadi kita ini hari raya kurban seperti ini, kita amalan yang kita utamakan adalah berkurban. Jangan kita sia-siakan. Cari Bu, kalau kita tak mampu yang harga sekian, cari usahakan terus. Cari, yang penting kita berkurban. Ini kan setahun cuma sekali ya.
Ya jemaah sekalian, amalan yang paling utama sama seperti kita bulan Ramadan, kita usahakan iktikaf, kita usahakan ini dan itu. Demi apa? Demi kita menggapai ridhonya Allah. Begitu pula pada bulan ini yang paling utama adalah amalan-amalan sunnah yang kita sebutkan. Ibu, Allah alam. Pak, kalau anak-anaknya jadi gabung dengan anak-anak dikumpulkan, kita buat itu kan tidak masalah. Jadi kita ada uang kita aja ikut berubah gitu. Kita kumpulkan jadi kita patungan. Patungan Ya uang dari patungan, beli kurban. Tetapi atas nama suami, nama bapaknya. Jadi patungan kurban. Jadi intinya itu ada pada suami. Jadi suami memiliki uang misalnya berapa juta gitu kan, cuman belum cukup. Tapi kalau niatnya itu patungan, ayo kita patungan satu-satu baru bisa mencukupi dapat 3 juta, itu tak boleh. Tapi kalau suami sudah ada misalnya 2 juta, pegang tak cukup untuk beli kambing, maka yang lain bantu. Itu boleh. Itu baru dihitung sebagai kurban. Tapi kalau tadi itu dia patungan satu, ini misalkan 500.000 atau 200.000, ini 300.000, ini kemudian terkumpullah menjadi buat dibelikan kambing, itu tak boleh patungannya. Tidak dihitungkan sebagai meskipun dalam satu keluarga. Dia ibunya bisa anaknya nambahin, itu tidak bisa patungan gitu. Dia harus satu orang. Satu orang yang berkurban, tapi tidak cukup untuk dia berkurban misalnya, barulah yang lain mensupport. Tapi kalau diniatkan patungan, yuk kita patungan yuk buat beli satu kambing yuk patungan dia. Seperti di sekolah lah ibu-ibu itu kan, anak-anak di sekolah patungan, ini dikumpulkan duit-duitnya begitu, beli satu sapi. Itu tak dikatakan kurban, karena ketentuan kurban itu adalah sapi 7, kambing satu orang gitu. Maka solusinya adalah dia punya duit 2 juta misalnya tak cukup, atau 1 juta tak cukup, maka yang lain ikut membantunya. Bukan diniatkan sebagai patungan. Jadi suami sudah memiliki keinginan untuk kurban nih, suami punya tanggung jawab untuk kurban, wajib itu. Jadi kurban, cuman tak cukup, karena anaknya sudah saya bantu Pak, ini anak bantu, itu boleh seperti itu, Bu ya. Jadi kan biasa di sekolah-sekolah itu ada istilah patungan-patungan, itu tak dianggap sebagai kurban. Itu dianggap sebagai sedekah ya kata ulama, sebagai sedekah biasa. Allah Allah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, saya mau tanya, kalau kita dikorbankan dengan orang yang agamanya beda dari kita, Pak Ustaz, boleh? Ya. Misalnya ada adik-beradik nih, adik-beradiknya ada yang agamanya lain, terus dia korban yang dibayarin adiknya gitu, yang agamanya lain, boleh nggak Pak Ustaz? Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beda agama tidak bisa Ibu. Jadi kalau orang berkorban untuk kita beda agama itu tidak bisa. Jadi Ibu sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk berkorban. Kalau ada orang non muslim memberikan kita kurban, ya tidak sebagai kurban, tidak. Kemudian kan kurban hanya bagi orang yang mampu saja sebenarnya. Bagi orang mampu, yang tidak mampu yang tidak ada masalah, ada kurban dia. Maka kalau ada yang non muslim yang mau berkurban untuk kita, maka pahalanya pun tidak dapat. Kita pun tidak bisa mendapatkan harta yang kita korbankan, harta yang baik. Harta yang baik. Innallaha thayyibun, Allah itu maha baik. Dari harta yang terbaik bagi kita untuk kita keluarkan. Maka Allah mengatakan apa? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah itu tidak, bukan yang Allah
kurbannya itu harus satu sapi, itu bukan itu yang Allah inginkan, tapi itu ketakwaannya, takwa. Nah, kalau kita belum mencapai derajat itu, belum mampu kita untuk kurban, tidak ada masalah. Nah, tidak mengambil dari orang lain, tidak. Nah, sedekah pun begitu. Sekarang ada orang korupsi misalnya kan, para koruptor tuh, ya korupsi ya kita gitu. Kemudian kita bangun masjid ya. Nah, apakah kan niatnya baik tuh? Kira-kira masjidnya bagus nggak untuk kita sholat di situ? Tak bisa untuk sholat. Itu masjid dikatakan masjid teror. Kalau kita tahu itu hasil korupsi, tidak boleh kita sholat di situ. Pun pahalanya tidak dapat dia. Pun sedekah tidak boleh kita. Yang namanya sedekah, orang mau sedekah dari hasil korupsi, tidak boleh kita salurkan kepada masjid, kepada pondok pesantren, kepada ini tak boleh. Jadi sedekahnya tidak ada. Begitu juga orang kafir itu tidak bisa berkorban untuk kita pun tidak bisa mendapatkan hasil dari situ. Pahalanya pun tidak ada. Sebab kata Allah, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ibu jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, ini masa non muslim ini, boleh enggak kurban itu kita berikan kepada orang kafir? Boleh enggak, Bu? Ada sebagian yang tidak membolehkannya. Ya kan? Jadi ada yang mengatakan tidak diperbolehkan. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak bolehkan. Tapi dalam mazhab Hambali itu boleh. Jadi fatwa ulama Saudi itu membolehkan. Sebab apa? Kita misalnya dalam satu rumah itu anaknya semuanya masuk Islam itu mu'alaf. Sisa ibunya aja yang tidak. Yang lain berkurban, makan daging. Kemudian emaknya mau minta, bilang tak boleh, ini kurban, tak boleh kasih kepada non muslim ini kan. Bagaimana kira itu? Tidak ya, bukan seperti itu ya. Jadi tetap harus dikasih dikasih kurban kepada orang-orang sekitar kita. Misalkan banyak tuh, kadang saya miris gak ngelihat gitu kan. Kalau kita motong-motong kurban, yang lain di tetangga kita di komplek kita bagikan semuanya. Nah, ada 2 rumah, 3 rumah non muslim, kita seberang, kita lewatkan. Tidak boleh seperti itu sebenarnya. Harus tetap dikasih sekantong atau nggak mau kasih. Sebagai apa? Ta'liful qulub, agar hatinya itu melembut. Nah, itu salah satu dakwah juga gitu. Tidak ada masalah. Nah, zaman Rasulullah sering memberikan zakat kepada orang non muslim, biasa dikasihkan zakat. Di situ sampailah Rasulullah meninggal, orang itu baru menyesal. Dulu katanya zaman Rasulullah hidup itu, meskipun saya tak suka dengan Rasulullah, sering saya menyampaikan hal-hal yang negatif terhadap masalah Nabi ini, tetap Rasulullah ngasih saya zakat, ngasih saya sedekah, ngasih saya. Ketika Rasulullah meninggal, baru dia menyesal dan baru masuk Islam. Nah, artinya dalam mazhab Hambali itu boleh seseorang ini memberikan kurbannya kepada non muslim. Nah, itu ya. Ini lagi Ustaz. Bentar sih. Sabar ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya pernah kejadian di Batam dari Departemen Sosial menyerahkan masjid dapat korban untuk masjid untuk orang-orang yang istilahnya yang penjaga zaman istif itulah parpol masjid. Ya, pasti. Itu gimana Pak Ustaz? Jadi dia Departemen Sosial kasih korban untuk masjid itu dikorbankan. itu disamakan untuk yang tidak mampu gitulah, macam parpol masjid atas nama parpol masjid. Jadi departemen sosial ini berkorban, cuman ngasih begitu saja. Kasih untuk masjid si A, misalnya masjid Mujahidin gitu kan, untuk beri itu. Berarti yang di sini yang berkorban itu departemen sosial ya. Iya. Institusi lembaga. Nah itu jadi institusi itu tidak bisa dikatakan kurban, Pak. Kurban ini hanya orang. Kalau kantor tidak bisa, institusi tidak bisa. Nah, jadi dia harus orang satu, misalkan saya gitu, atau bosnya atau kepalanya dia berkurban 1 sapi boleh. Tapi kalau atas nama lembaga atau nama institusi tidak bisa, kantor misalnya. Kantor departemen sosial berkurban ini tidak bisa, tidak dihitung sebagai Tapi tolong kasih siapa yang bersama korban atas nama si parpol itu. iya, tidak bisa.
instruksi itu tidak bisa. Jadi sebenarnya dia kan menghadiahkan kurban itu kepada orang lain, tidak bisa karena di instruksi itu tidak bisa. Kalau bosnya atas nama bos misalnya, atas nama bosnya ngasih kepada marbot itu ya silakan gitu. Karena instruksi Pak ya. Instruksi kecuali Jadi waktu potong korban itu jadi atas nama si A, si B, si C, si D gitu kan. orang-orang kalem di situ di marbotnya itu. Misalkan nanti itu bapak-bapak yang tidak bisa sanggup korban terus makan atas nama bapak-bapak. Ya, sebenarnya solusinya itu dari orang, dari bos gitu. Solusinya dari satu orang, misalkan kepalanya, jangan berdasarkan instruksi. Jadi kepala itu ngomong ini saya hadiahkan kepada masjid ini kepada fulan atas nama fulan. Samalah seperti seseorang ini berkurban, ibu-ibu ya, ibu-ibu berkurban, kemudian diniatkan pahalanya ini untuk orang yang sudah meninggal. Nah, itu kan dari kita. Nah, ini kurban ini untuk orang tua saya atas nama orang tua saya. Jadi kan dia bukan begitu pula tadi itu orang ini menghadiahkan kurban ini kepada orang ini, kemudian orang tersebut memotongnya. Jadi orang bukan kantor institusi. Gitu. Jadi gimana cara melaksanakannya? Ya sebenarnya dikasih tahu aja ini kurban punya siapa gitu kan, hewan ini punya siapa. Kalau di Mujahid ini tiap tahun Pontianak Mall tuh ngasih sapi yang besar. Katanya diserahkan untuk kurban. Gimana melaksanakan? Nah, tidak tahu itu. Kalau di sini ada fatwanya ini, ulama ini menyebutkan ya. Ini Bu ya. Nah ini kurban atas nama perusahaan. Nah ini Bu ya, saya bacakan kurban atas nama perusahaan. Ini boleh apa tidak? Alternatifnya ini adalah berkurban atas nama perusahaan itu tidak memenuhi kriteria berkurban menurut syariah. Nah ini dan jika dilakukan maka hanya bernilai sedekah saja. Nah yang kedua alternatifnya adalah yang berkurban adalah pemilik perusahaan. Pemiliknya, jadi orangnya gitu kan. Nah, atau personal lain yang ditunjuk perusahaan. Nah, jika perusahaan tetap memilih kurban, maka yang dilakukan bukan kurban tetapi infak sedekah. Jadi dihitungnya sedekah. Perusahaan itu sedekah kepada mujahidin, kemudian barulah tadi itu fulan-fulan yang itu yang berkurban. Mungkin seperti kasus Pontianak Mall itu, bosnya kan non muslim. Ya. Mungkin dia niat untuk staf-stafnya muslim. Tapi tidak bisa. Kan tadi nama kurban ini kan pahalanya bukan sekedar sedekah begitu saja. Beda sama sedekah. Kalau sedekah ya kalau kita dikasih orang ya kita ambil sedekah gitu. Kemudian dia tak dapat pahala kita sedekahkan lagi bisa. Tapi kalau kurban ini benar-benar nilainya kan murni betul-betul pengorbanan. Dan untuk orang pada hari itu tidak mampu. Ya. Nah, kemudian perusahaan berdonasi kepada individu tertentu, kemudian penerima yang menjadi pengkurban. Nah, jadi misalkan dari perusahaan tadi itu, dari institusi sedekah kepada mujahidin, kemudian orang-orang itulah yang tadi meniatkan dirinya untuk berkurban. Gitu. Sebentar, saya ada satu lagi. Bapak nggak lupa ya, Bu. Ustaz ini Ya, ya, kan mama saya tuh nggak kerja, Ya. cuma ibu rumah tangga, terus bapaknya kan udah meninggal.
Nah, anaknya itu adik saya 2 tahun berturut-turut ngasih beliin domba buat kurban mama saya, itu kan gimana hukumnya? Ya, itu bagus seperti itu memang karena menjadi kepala rumah tangga pada saat itu kan balik kepada boleh kepada anak, dia sebagai walinya juga, kemudian menjadi ahli warisnya juga. Memang anaknya harus punya inisiatif seperti itu. Kalau nanti nih seperti yang tadi, misalkan nanti mau lagi nih patungan anaknya misalkan 500, nggak boleh. Nggak boleh, tetap satu orang yang punya duit itu. Nah, yang keluarkan duitnya dia sama kurban nih, cuman ya tapi kita ini kurang gitu. Nah, baru yang lain bantu. Nah, tapi bukan patungan 500 ini tidak, tapi dia harus satu orang. Misalkan satu orang saya beli mama, satu orang sah. Satu orang. Tapi belum tak cukup duitnya kan? Mau beli kambing, harga kambing sekian. Gitu. Baru yang lain, anak-anak yang lain, nanti saya ada duitnya. Nah, nambahkan. Sedekah. Jadi yang lain itu sedekah. Nah, bukan patungan. Gitu ya. Maksudnya gini Ustaz ya, makanya berbeda persepsi dia. Maksudnya gini, artinya kan satu orang yang punya uang, luarkan uang, ternyata uang untuk beli domba atau sapi itu kurang gitu ya. Tapi itu bisa dikomunikasikan adik-adik yang lain, mungkin keluarga yang lain mau nambah atau sedekah dari uang yang kurang itu boleh. Boleh. Ya, artinya bukan niatnya patungan, tapi niatnya sedekah. Ya, atas nama keluarga. Cuman itu nggak boleh dengan sistem patungan. Ya, satu orang yang mengeluarkan ternyata uangnya kurang, yang lain saudara boleh nambahkan. Boleh sedekah itu dari uang. Tapi bukan sistem patungan. Pak Ustaz nanya ya. Itu saya itu kan pernah kurban, uang saya itu nggak cukup, nanti saya nambah pakai 2 cincin gitu, boleh nggak Pak Ustaz? Ibu kurban, ya. Kemudian enggak cukup gitu, pakai uang cincin. Saya tambahkan 2 cincin boleh sama, enggak apa-apa. Enggak masalah itu. Itu kan uang ibu juga kan, enggak masalah. Uang lain yang lain nambahin pun enggak masalah gitu kan, apalagi uang sendiri. Nah, enggak masalah. Silakan. Pak Ustaznya masih ready. Sudah jelas. Tanya. Silakan. Ya. Sebutkan namanya Bu biar kenal kali kita berkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya Pak Ustaz, kalau seorang anak menghajikan bapaknya, sedangkan beliau itu sudah meninggal, jadi si anak mau menghajikan bapaknya itu, apakah bisakah? Sedangkan dia mungkin masih ada utang, tapi dia niatnya mau menghajikan bapaknya, sudah ada rezeki lah. Nah, kurang tahu juga saya. Itu bagaimana tuh Ustaz? Apakah bisa? Iya. Belum. Anaknya lagi, cuman dia punya rezeki begini juga. Seorang guru kan anaknya. Dia mau menghajikan bapaknya, bisa kan Ustaz? Iya. Badal haji pada dasarnya itu boleh, badal haji. Ada dalilnya. Nah, itu di zaman Rasulullah itu ada beberapa kasus seperti itu. Pertama, ya Rasulullah, orang tua saya ini ada memiliki keinginan untuk melaksanakan haji. Uangnya sudah cukup, cuman yang selanjutnya itu fisiknya tidak bisa. Kalau dia naik di atas kendaraan, dia tidak bisa. Katanya. Zaman dulu kan pakai onta itu. Nah, tapi dia udah punya harta untuk pergi, cuman fisiknya tidak bisa. Boleh enggak saya hajikan ya Rasulullah? Nah, kata Rasulullah, kamu udah haji belum? Sudah, boleh gitu. Nah, jadi
boleh dia menghajikan. Kalau dia belum haji, dia suruh orang lain yang menghajikannya, yang sudah haji. Nah, Ibu ya. Tapi kalau anaknya yang belum haji menghajikan, tidak boleh. Dia harus haji dulu. Tidak bisa. Dia harus berangkat haji. Maksudnya orang lain menghajikan dia menitip uang kepada orang lain, menghajikan untuk orang lain, untuk orang tua dia boleh. Nah, boleh. Kemudian yang kedua ini masalah tadi kalau masih ada utang, pendak ya. Kalau misalkan hutangnya ini harus dibayar cepat, hutangnya dulu harus dilaksanakan. Ibu ya. Kalau masih lama jangka waktunya, jadi bolehlah haji dulu. Haji ini menghajikan orang tak besar, misalkan ada yang 7 juta, ada yang sampai 15 juta dan macam-macam lah itu. Boleh itu dilaksanakan haji demi orang tuanya. Memang semestinya seperti itu anak ya kan, berbakti kepada orang tuanya. Sebab orang tua ini pastilah di dalam hatinya ada niat untuk haji, punya kemampuan. Tapi karena anaknya masih sekolah ya kan, masih banyak yang dibiayai, akhirnya ditundalah keinginan tersebut. Tapi tetap ada keinginan. Maka sebagai anak yang ingin bakti kepada orang tuanya, ya udah hajikan aja badal haji. Nah, boleh badal haji. Tapi orang lain yang menghajikannya, orang lain. Bayar jasanya saja. Ya tidak gratis, bayar jasa. Bayar jasa. Gitu. Jadi masalah masih ada hutang, tidak apa-apa ya? Tidak masalah, tidak apa-apa. Ya, sama kasus dengan haji itu. Badal umroh. Boleh. Badal umroh, badal haji itu tidak masalah. Ya, itu tidak ada. Pahala lah istilahnya kan, pahala disedekahkan kepada orang lain, boleh. Badalkan. Jasa orang lain. Kita sendiri lebih afdol anaknya kan. Dia badal umroh, dia niatkan untuk orang tuanya. Tapi syaratnya itu dia udah umroh, syarat haji dia udah haji gitu. Boleh, apa haji aja boleh gitu kan, apalagi umroh. Boleh Bu, kalau ada konteks terpantau. Ada yang mau tanyakan? Ngomong kok sudah ada ngomong dulu. Ayo, silakan. Ada yang mau tanya? Jangan lewat kesempatan ini. Gimana Bu? Ibu? Ibu jangan lama Bu. Ibu mungkin. Ada satu ya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Nama saya Dewa Yudi Pak Ustaz. Iya, Bu. Saya itu baru hijrah itu baru setahun. Jadi saya itu kemarin pernah bergabung di majelis zikir yang ada di sini tuh. Di situ tuh sistem zikir itu sambil membayangkan wajib guru gitu. Valid deh ini. Di mana, di Pontianak ya? Maksudnya guru siapa tuh? Guru kita ya. Wali. Ya. Nah ini itulah sama seperti walid, cerita walid tuh Bu ya. Jadi kalau kita, saya biasa buka
itu kan ada cuplikan-cuplikan tuh Bu ya. Nah, silakan zikir, bayangkan wajah Walid ya kan, katanya. Nah, apa gitu sama persis lah kayak gitu. Jadi itulah kita ini kan kalau ingin bergabung dengan kajian, lihat kita berpikir di situ loh, kajian itu dakwahnya karena Allah apa buat dirinya gitu. Yang namanya zikir ini bukan kita membayangkan wajah siapapun, tapi yang kita bayangkan adalah dosa kita. Jadi menumbuhkan rasa takut kita itu. Ada rasa khauf. Kita yang kita inginkan karena Allah, bukan karena walinya, karena fulan, karena ustadz, karena apa, tidak ada. Kemudian juga zikir itu bukan zikir kemudian kita kumpul-kumpul, kemudian ayo ibu-ibu kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itu dimanapun kita bisa berzikir. Ya Bu ya. Bahkan paling utama kita berzikir itu ketika kita dalam kondisi sendiri. Dalam kondisi sendiri, kemudian yang kita ingat bukan siapa-siapa, yang ingat Allah. Kita ingat dosa kita, bukan kita wali atau apa. Maka kalau dia mengatakan ada orang mengklaim ini wali, dari mana dia tahu wali? Sebab wali itu tidak akan mengaku dirinya wali, dan orang pun tidak akan tahu kepada orang itu ini wali, syekh ini atau kiai ini wali. Tidak ada yang tahu kewalian. Siapakah wali yang paling tinggi? Wali itu adalah sahabat Nabi SAW. Abu Bakar wali, Umar wali. Mereka ini sudah mendapatkan jaminan surga. Para wali Allah itu dalam Al-Quran itu apa? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, kata Allah. Ala inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka pertama syaratnya beriman, kedua syaratnya bertakwa kepada Allah. Ini Al-Quran secara umum menyebutkan itu. Kemudian ada sebuah hadis, ya ibu-ibu ya, hadis di dalam Sahih Bukhari, hadis yang sahih. Kemudian juga sahabat yang bernama Abu Hurairah, ini hadisnya namanya hadis kursi. Apa kata Nabi SAW? Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah berperang dengan diriku. Kemudian wa mazala abdi yataqarrab ilayya bimaftaradtu ilaihi. Tidaklah satu amalan yang paling saya sukai hambaku ini mendekatkan dirinya kepadaku, yang mana dia melaksanakan yang wajib. Kemudian seorang hamba, wa mazala abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku itu dengan yang nafilah. Nafilah itu yang sunnah-sunnah, sampai saya akan mencintainya. Kalau dia berjalan, maka saya akan menjaga setiap jalannya itu. Kemudian kalau saya akan menjadi pendengarannya. Kemudian yang terakhir itu menariknya apa? Wala in sa'alani la'ataituhu. Kalau dia memohon kepadaku, maka saya akan berikan dia. Nah, ini wali seperti ini bisa seseorang itu mendapatkan derajat kewaliannya. Tapi syaratnya itu adalah mereka ini melaksanakan yang wajib, kemudian yang sunnah. Kemudian wali ini bukan, tadi saya kembalikan, bukan orang yang mengklaim dirinya wali atau orang lain mendatangkan wali, tidak. Sebab wali itu tidak menampakkan dirinya dari sosok tertentu, bukan dari kiai, dari ustadz menampakkan pakai jubah. Kita kan kadang tertipu, orang awam ini tertipu. Yang penting jenggotnya panjang, seram mukanya, pakai sorban, kemudian baju putih. Nah, orang-orang yang baru masuk Islam ini atau baru hijrah berapa, percaya ya seperti itu. Akhirnya dibodohi, duitnya diambil. Kemudian sampai tadi membayangkan seperti wujudnya muka seperti ini, kasusnya dan lain sebagainya. Pokoknya apa yang dikatakan orang ini yang wali ini diikuti semuanya, padahal manusia. Nah, ya jangan sampai kita tertipu seperti ini, Bu ya. Rasulullah SAW dakwah ahlus sunnah. Sunnah itu tidak seperti itu. Nah, kita senantiasa kalau zikir itu adalah zikir dalam kondisi kita sendiri, khusyuk, kemudian kita ingat dosa kita. Nah, kita mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaiknya zikir, kalau ibu mau zikir yang paling afdal, ya sekarang tadi saya sebutkan ada waktu tempatnya seperti ini, Zulhijjah, takbir, ya kan? Banyak zikir, kemudian sepertiga
sepertiga malam terakhir itu banyak istighfar. Itu zikir paling utama. Bukan zikir kita membayangkan wajah guru. Tidak itu. Itu bid'ah itu ya. Itu tak ada di dalam Islam. Itu mungkin ternyata benar-benar terjadi seperti itu ya, walid ini kan. Dan di Indonesia itu banyak. Sebab apa? Kita ini kan sangat cinta kepada ulama, ibu-ibu ya. Sayang, cinta, ta'zim kepada ulama, khususnya kepada ahlul bait, misalnya ada keluarga Nabi. Sayang, kita cinta. Tetapi kecintaan kita ini berbuah pada kesyirikan misalnya, berbuah pada terlalu mengkultuskan orang tersebut, padahal dia manusia biasa. Hatta Nabi pun tak mau digitukan. Sampai Nabi juga tidak mau seperti itu. Para sahabat juga tidak ada istilahnya datang ke kuburan wali ini kemudian minta itu tidak ada. Maka itulah Nabi SAW memperbaiki akidah kita ini. Janganlah sampai kita mengkultuskan manusia. Sebab itulah sumber kemusyrikan awal itu seperti itu sumbernya. Dahulu kalau ibu-ibu baca surah Nuh, dalam Al-Quran itu kan ada surah Nuh. Apa ceritanya itu? Surah Nuh itu ceritanya itu tentang 5 orang soleh. Jadi 5 sosok kiai kalau dalam sekarang ini. Jadi 5 sosok kiai ini dicintai para pengikutnya. Dia sering mengajarkan orang kebaikan. Sayang sekali. Kemudian ya meninggallah 5 orang soleh ini. Kemudian setelah itu datanglah iblis mengatakan kepada masyarakatnya tadi, pengikut-pengikutnya, cobalah kalian ini buatkan patung lah untuk yang 5 orang. Patung ini tujuannya apa? Tujuannya agar kalian itu mengingat jasa orang ini. Sehingga kalau kalian melihatnya, termotivasi kalian untuk beribadah. Sama seperti tadi itu. Kalau dia berzikir, bayangkan wajah Walid. Nanti dengan membayangkan itu akan termotivasi untuk berzikir. Nah seperti itu, persis zaman Nabi Nuh itu. Sehingga kalau dia melihat patung itu, termotivasi dia untuk beribadah. Awalnya seperti itu. Nah kemudian setelah itu, yang namanya generasi awal yang tadi itu cuma melihat saja ini termotivasi ibadah, meninggal. Nah, kemudian muncullah generasi selanjutnya, namanya iblis kan umurnya panjang daripada manusia. Sampai mati hari kiamat dia tetap hidup, iblis. Nah, generasi selanjutnya ini yang baru-baru ini muncul lagi iblis. Kau tahu enggak patung ini? Dulunya ini adalah patung yang disembah oleh bapak-bapak kalian. Dulu padahal alasannya apa? Alasan buat patung itu buat mengingat. Sekarang alasan iblis mengatakan dulu patung itu disembah. Akhirnya disembahlah. Nanti ini tuh begitu mengarah kepada yang lainnya. Awalnya memang zikir ya buat membayangkan, tapi akhirnya bayangkan nanti merembet kemana-mana itu. Nanti kejadian film Walid itu sampai dia punya istri ini, punya istri itu, punya istri ini kan. Nah, jadi merembet kemana-mana nanti. Nah, maka dalam agama kita ini, kalau kita ingin berzikir, ingin sholat, ingin ibadah, ingin berdoa, tak perlu perantara siapa, ustaz perantara tak ada. Ibu tinggal berzikir, astagfirullah, ucapannya sahih, betul ucapannya, zikirnya sesuai dengan sunnah, tinggal duduk ya. Habis sholat, zikir. Tak boleh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itu kata Al-Quran apa? Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyah dunal jahri bil qawli. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau berdoa, doalah dengan suara yang lirih. Ya kan? Tanpa ada suara yang keras. Lihat di dalam surah Maryam, kan? Apa dalam surah Maryam itu kan cerita tentang Zakaria. Yang mana Zakaria itu tidak memiliki anak yang sudah lama sekali. Jadi dia baru memiliki anak itu ketika umur 100 tahun. Nah, kemudian yang kedua istri yang mandul. Dan sudah dipastikan tidak memiliki anak mandul. Tapi dia tak pernah berputus asa berdoa. Nah, ayatnya itu yang bagusnya apalagi ayatnya itu mengatakan zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya. Allah ceritakan tentang hambanya bernama Zakaria, dia berdoa kepada Allah dengan doa yang lirih. Nah, ya. Jadi pertama doa itu bukan, zikir itu bukan karena guru kita, bukan. Itu amalan tidak diterima. Kalau ibu, kalau berzikir bayangkan wajah wali ini, bayangkan muka ustaz, gitu kan. Itu udah tak terima dah itu zikirnya itu. Tak terima oleh Allah. Ya kita bayangkan dosa kita yang
zikir dengan pelan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan karena siapa-siapa. Karena Allah Subhanahu wa taala, barulah amalan itu ini diterima oleh Allah. Jadi kalau zikir seperti itu tidak diterima. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada pula ini. Kalau ngirim Al-Fatihah untuk guru, itu kita doakan guru, ini bagus ya kan? Itu bagus, itu sama kita saling mendoakan. Tapi kalau membayangkan zikir, aduh, ada pula jam itu. Baru tayang, ada tayang dah. Saya cuma nonton cuplikannya tuh, marah semua orang yang merasa itu marah dia. Banyak itu yang marah kan? Mungkin dia merasa seperti itu kan? Yang tak merasa ya tak marah lah. Tapi yang merasa ya pasti marah dia. Ustaz-ustaz atau kiai-kiai yang merasa, oh ini mencemarkan nama Islam ini, kiai-kiai. Tapi kalau dia merasa seperti itu ya wajar. Sebab apa? Itu kritiknya kan. Banyak terjadi di Indonesia. Banyak sekali. Tadi termasuk kasusnya seperti itu. Dan lagi kasus yang kemarin itu. Nah, bukan 1, 2, setiap hampir pondok ada seperti itu. Di pondok-pondok pesantren. Nah, karena apa? Mengkultuskan. Sebab ibu-ibu jamaah sekalian, saya juga punya pondok pesantren. Saya juga kiai di pondok pesantren tersebut. Saya punya murid SMP tapi masih. Saya lihat murid saya begitu manut sekali sama saya. Begitu apa kata ustaznya ikut dia. Mau dicium murid saya, tapi bukan perempuan, masih laki-laki ini. Tangan gitu, ini kan kok kesini kesana, kok diikut semua perintah kata kiainya itu baru masih taraf seperti saya, apalagi taraf yang orang tua. Nah, budak yang udah SMP, perempuan lagi, dipegang di tangannya. Nah, lihat aja video-videonya sampai dipegang, tepuk palanya dan sebagainya. Nah, artinya kan mereka manut sekali sama kiai. Nah, oleh sebab itu kita ini kalau mau masukkan pondok pesantren anak-anak kita, cucu-cucunya tengok juga pesantrennya. Jangan hanya sekedar bagus pesantren ini. Tengok dia bagaimana ajarannya seperti apa. Jangan harus selektif lah, cerdas gitu ya. Memilih sekolah itu. Ini ibu-ibu ya. Nah, pengalamannya saya seperti itu. Kalau benar-benar itu murid saya, apa kata guru ikut ya. Jadi apalagi yang memang senior yang dituakan, maka kasus yang banyak terjadi kan seperti itu kan. Bukan umur yang muda-muda, yang tua laki-laki udah tua ya. Allah alam bisawab. Satu lagi Ustaz, mengenai zikir tadi Ustaz, apa zikir yang khusus untuk tahajud? Karena kan kalau kita lihat itu macam-macam, kalau ustaz-ustaz yang muncul di YouTube itu kan macam-macam. Ustaz ini zikirnya ini. Dan sementara kan kita kalau kita waktu itu kan sudah tetap. Jadi yang mana yang boleh diikuti? Ya. Zikir yang paling afdal ini kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an, Ibu ya, saya tak jauh-jauh dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau kita melihat Al-Qur'an, Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka ini memperbanyak istighfar. Jadi paling utama setelah sholat tahajud itu ibu-ibu duduk istighfar. Nah, coba ada sebuah hadis kursi juga yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthil lail. Jadi sepertiga terakhir malam itu Allah itu turun, kemudian apa di situ? Hal minta ibin, adakah orang yang ingin bertaubat? Hal min mustaghfirin, adakah yang ingin beristighfar, meminta ampun kepadaku? Jadi di situ yang paling utama, maka kesimpulan para ulama itu zikir yang paling afdal itu istighfar. Jadi ibu-ibu ya, tidak ada zikir yang lain. Mungkin ibu ketemukan zikir, pokoknya pegang istighfar ya. Sebab dahsyat sekali istighfar. Istighfar itu pahalanya, kemudian akan mendapatkan ini dan itu. Jadi utamanya laksanakan adalah istighfar. Apa redaksi istighfar itu seperti apa? Kapan? Astagfirullah, atau astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Itu yang singkatnya astagfirullah. Itu direnung.
sampai nanti waktu subuh. Itu Allah mengatakan seperti itu. Jadi bukan kata siapa-siapa, kata Al-Quran. Siapa yang paling paham masalah ini yaitu Rasulnya. Jadi itu ya Bu ya, zikir yang paling Allah.